Tapi kalau kita lihat Natalia, Harriet, Barats juga hilang, Uranus masih ada di sini. Kalau kita bahas hero-hero lain yang masih open di sini masih ada Jawhead juga. Iya, ada Jawhead. Dan kita belum tahu nih mereka mau mempersiapkan strategi baru apa yang sudah mereka lakukan di hari sebelumnya. Pasti mereka udah kasih persiapan gitu loh. Pastinya buat dong. hari ini karena ini adalah final lower bracketnya sendiri. Ini udah kesempatan mereka terakhir kalau mereka mau menuju ke grand final. Benar, dan Hilda dibuang kali ini. Sebenarnya itu hero yang lumayan bagus banget kemarin dipakai sama Vivian. Bukan lumayan lagi sih, super bagus banget dipakai sama Vivian dan sempat mengganggu banget pergerakan yang dimiliki sama kemarin Bellaton ketemu sama Lunanera ya. Itu benar-benar mengganggu banget dan mungkin mereka nggak ingin hero seperti itu. Mau juga dong saya. Aku juga mau sini, aku balikin Cimomo aja deh. Soalnya kita nggak dapet dari mereka. Iya, Puni dan juga Jenny. Iya. Di sini sama-sama II ya. Iya. Kalian Kan jangan area sirik Surabaya dua-duanya kan ya kalau nggak salah. Iya. Ya kan area Surabaya. Betul. Nah makanya nih teman-teman pendukung Surabaya jangan lupa ditancapkan like-nya, dikasih kolom komentar. Hashtag Harta Tata Puni. Bisa gitu katanya. Fun Kan Puni tuh lihat. Kalau kata Lord KB karena orang ada darah-darah Sundanya, F-nya jadi P. Oh gitu. Iya, Puni. Fanny Cynthia bukan. Nah, ya nih kayak gini biasanya bukan Puni. Biasa kalau misalnya harus A soalnya. fans 100% 1000 derajat gitu ya. Pakai nama lengkap. Fanny Iya, Cynthia. biasa gitu. Iya. Harta tahta Fanny Cynthia. Kalau fans Land of Dawn Puni aja. Tapi ternyata Jawhead dibuang kali ini sama teman-teman dari tim EVOS. Berarti nggak bakal ada Jawhead buat Puni ya hari ini. Mungkin Puni bisa main gak gitu Bapak produser ya. Kalau casternya pasti bakal kalah jauh banget sama teman-teman ini ya. Iya, jauh EVOS banget. dan juga Bellaton. Kayak kita di mana dia di mana. Tapi Jawhead nggak ada, Uranus nggak ada. Harta tahta Bang Polpa lagi lah. Ya, Volva ya. Ada. Tapi berarti yang kebuka di sini adalah Brody terbuka. Iya. Terus masih ada juga seorang Selena, tapi Esmeralda yang langsung dipick. Dan kita tahu ya Pika tuh sering banget pakai Esmeralda dan merupakan salah satu comfort hero juga buat tim dari EVOS. Kamu nggak lihat mukanya Pika udah kayak Esmeralda? Tuh bener juga, nggak salah ya. Hidungnya seksi-seksinya, bibirnya udah sama, cakep-cakepnya, bentuk mukanya udah mirip. Kasih aja coba anting kayak Esmeralda tuh. Antingnya aku apa lepas dah? Boleh. Makasih selendang tolong ya. Jangan ada sarung. Di bawah. Jangan kayak sarung tapi. Ada di bawah. Sarungnya buat KB. Iya. Apa kali ini Bellaton? Apakah kamu akan mengambil Brody yang katanya sekarang nih lagi OP bingit? Bener, OP banget nih Brody. Tapi kita nggak tahu ya apakah bakal diambil sama Bellaton karena mengingat di sini masih ada Hellcard dan juga Yuzhong mungkin yang bisa mencoba untuk diambil. Tapi ternyata Valir lebih mengambil Valir untuk 820. Kita ingat ya semalam 820 pakai Valir itu galak banget loh. Bener-bener galak loh. Dikasih api-api asmara. Asas jangan api-api cemburu aja. Api cemburu. Iya. Cakep. Api-api asmara. Tapi ada Baxia kali ini untuk Puni. Dan yang pasti apakah akan ada lapu-lapu karena dari kemarin EVOS nih sempat ngamanin lapu-lapu ya. Iya, karena kemarin seorang karamel. Bener, dan itu lapu-lapunya benar-benar menurut aku ya, lapu-lapu sekarang tuh masih cukup overpower juga. Untuk Violet. Masih cukup overpower dan masih bisa untuk jadi salah satu counter hero, apalagi anti sisi yang dia miliki juga benar-benar mengganggu pergerakan dari musuh yang emang pengen diving in gitu. Jadi menurut aku lapu-lapu masih cukup oke, tapi aku agak nggak yakin kalau mereka mengambil Karasada karena Karamel langsung ngelok Karaling juga yang terbebas-bebas di situ. Wow, Ling kali ini untuk seorang Karamel ya. Tapi berarti Hellcard jadi counter yang apa ya, bisa banget dipick sama Bellaton sih. Ini kesempatan buat mereka ngambil Hellcard dengan Shadow Transition, dengan ada Deadly Stinger, itu bakal nge-burst down seorang Ling dengan sangat mudah di sana. Ya, Bellaton mereka kemarin sempat ditanya ya, aku sempat tanya kan, kenapa nggak main coba 2 core gitu kayak satu satu assassin. Mereka bilang memang biasanya main 2 core gitu. Jadi mungkin hari ini kita akan melihat ada satu assassin yang biasanya dimainkan dan yang pastinya ada satu lagi mungkin marksman untuk jaminan di hari tua. Iya, JHT. Iya. Kayak Cimomo udah harus menyimpan jaringan jaringan lagi. Jaringan lah, nggak apa-apa lah jaringan dah. Kita udah harus yang nyari-nyari kayak gitu tuh jaminan hari tua. Tapi ternyata lebih ngambil karena Xbox hari ini. Iya, dia lebih ngambil karena setnya nih ya. Betul, mungkin untuk ngincer kalah belakangnya biar biasanya nih EVOS selalu ada satu hero yang
bisa scaling sampai ke arah late game meskipun mereka ngambil assassin di early seperti adanya Lancelot atau Link. Tapi EVOS ini selalu bermain satu hero yang cukup aman di arah backline ya, di arah late game ya. Biar mereka tuh lebih aman lagi kalau misalnya memang dari musuhnya itu ngedrag sampai ke arah mid atau late game. Benar, tapi ini menarik juga. Mengingat kita ingat kemarin ya, kalau kita lihat dari draftnya EVOS, usually mereka pakai hero-hero yang biasa stand di belakang. Maka salah satu yang mereka buang adalah Varsha. Betul. Karena Varsha, Kagura, tipikal hero-hero yang dipakai sama seorang Jenny yang ngebuat mereka punya kemampuan untuk ngasih push over ke arah teman-teman musuh yang memang mereka hadapi gitu kan. Dan dengan adanya Xbox ini seperti mendinai progres yang bakal dilakukan sama seorang Jenny. Tapi menurut aku masih ada satu hero yang masih bisa untuk menahan pergerakan tersebut tapi bisa ngeberson dengan sangat mudah, which is Kadita. Wah, betul sekali. Kadita di sini bisa menjadi jawaban juga ya. Ketika ada fail mungkin yang mungkin akan dipakai oleh teman-teman dari EVOS. Tapi aku rasa sih dari meskipun adanya fail yang mungkin akan dipick sama orang teman-teman EVOS, Bellatrix nggak mungkin ngambil Kadita lagi nggak sih? Kayak karena mereka udah punya Valir juga sebagai supportnya. No, for EVOS maksud aku. Oh, for EVOS. Iya, EVOS juga bisa. Tapi menurut aku kalau EVOS mau main Chang'e juga oke sih. Oh, benar. Hero belakang tetap ya. Iya, benar-benar Chang'e masih oke sih benar. Tapi ada kemungkinan juga bakal dibuang sama teman-teman dari Bellatrix melihat juga tapi ternyata lampu-lampu yang diamankan. Iya. So, ada Chang'e yang terbuka lebar untuk EVOS. Ada fail, ada Kadita sesuai yang Vela udah mention tadi. Ini bakal menjadi counter yang enak banget ngarah ke arah Valirnya ya. Tapi mereka harus nge-ban Hellcard sih, no matter what sih. Tapi nggak tahu ya, karena adanya Esmeralda dan Baxia menurut aku masih cukup tanky banget. Dan yes, Hellcard di sini. Wah, aku jadi sih option. Merasa ya Hellcardnya As itu bukan cuma buat team fight, tapi terkadang hanya untuk poking damage aja. Iya, memang dia ngasih deadly stinger aja di situ cuma untuk ngepoking musuhnya yang ya. Yang penting sampai musuhnya itu pulang gitu, nggak usah balik lagi. Benar. Dan juga Dark Nightfall-nya bikin musuhnya semua takut gitu kan. Bubar gitu kan. Bubar jalan. Bubar. Kalian kalau nggak nge-like kita bubar nih. Ayo, like dulu dong. 4.000, 18.000 yang udah nonton nih. Waduh, teman-teman 18.000, like-nya baru 4.000. Gimana nih ceritanya? Iya, tapi yang kebuka berarti di sini adalah dia lebih sekir ke arah Hylosa terlebih dahulu, nggak pengen nge-reveal nih dia punya core-nya ada apa di terakhir. Kenapa by the way kameranya gue geser-geser, nyari mukanya Funi biar Funinya kelihatan, digeser biar Funinya kelihatan. Iya, dan kalau kita lihat kali ini dari teman-teman EVOS, 2 pick terakhir mereka masih butuh satu side lane lagi, mereka masih butuh satu support. Aku kira Chang'e dan mungkin satu lagi Lunox. Oh, tapi Selena. Iya. Oke, Lunox oke lah untuk nge-counter ke arah Yuzong dan juga Xbox-nya gitu ya untuk beserta dengan Hylos. Benar, tapi Selena juga bagus sih sebenarnya. Tapi ini kayaknya gara-gara mereka yakin dari Bellatrix bakal ngambil ke arah Assassin sih kalau menurut aku sih. Selena diketemuin sama semua Assassin yang dimiliki sama Bellatrix bisa bisa stres banget sih. Karena dengan ada Abyssal Trap, dengan ada Abyssal Arrow dari seorang Selena, ini bakal mengganggu pergerakan yang bakal dimiliki sama teman-teman dari Bellatrix. Aku suka banget sih sama pick-an dari EVOS karena mereka punya satu hero di quad di early yaitu Selena dan juga Link. Yang kita tahu kalau udah level 4, bahkan Selena nggak perlu level 4, Selena level 2 aja. Dia udah Abyssal Trap-nya udah kena, dia bisa langsung Garrett Soul Eater, itu bisa langsung one hit kill kan di arah early-nya. Link udah level 4, mau Tempest of Blade, mau dia selama punya blue buff, mau rotasi kemana-mana itu udah enak banget. Dan EVOS mereka juga punya jaminan hari tuanya yaitu Esmeralda dan juga Lunox. Yang kita tahu kemarin kalau misalnya teman-teman nonton pertandingan antara Bellatrix dan juga Lunanera selama 39 menit, itu Lunox-nya PR banget ya. Lebih susah daripada PR matematika kalian. Iya, tapi Hayabusa kali ini di-pick oleh tim Bellatrix Battle Angel. Iya, wow, Hayabusa bermain dengan satu assassin saja dari teman-teman Bellatrix kali ini. Apakah akan ada game 39 menit lagi? Seperti kemarin? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Semua bisa terjadi di Land of Dawn. Tapi kalau kita lihat ya, to be honest, ini draftnya benar-benar menarik banget. Dan tetapi Bellatrix punya PR yang sangat besar dengan kehadiran dari seorang Selena. Karena seperti yang aku bilang tadi, ketika Assassin ya yang bertemu dengan adanya Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap dari seorang Selena, ini bakal meraung-raung banget. Karena dengan adanya Abyssal Arrow ini bakal bahaya buat si Hayabusa. Dan Hayabusanya
harus pintar bermain dengan split push. Tapi tergantung ya, kalau misalnya kita ngomongin Beletron, mereka punya Yuzong yang bisa dibilang kuat incer ke arah backline-nya. Benar. Mereka punya Xbox juga yang bisa last insanity ke arah backline. So kalau backline-nya diacak-acak sama teman-teman dari Beletron, wah ini bakal kerepotan sih dari EVOS-nya. Lunox-nya bakal di take down, Selena juga bakal di take down. So ini bakal agak sedikit sulit sebenarnya buat EVOS juga, kecuali mereka bisa men-take down untuk ininya pergerakan dari Beletron sendiri. Bener. Dan apakah ada yang mau ngincer ke arah Yuzong ya, atau mungkin Valir terlebih dahulu lah. Bener. Atas Valir sih. Valir terlebih dahulu karena supportnya ini Valir ya benar-benar PR banget untuk di area early-nya. Tapi Valir bertemu dengan Selena, wah ini tergantung apakah dari Valirnya bakal coba nginjek trapnya Selena atau justru tidak akan dihindari begitu saja. So kita akan langsung memasuki final lower bracket kita di best of 3 series antara EVOS Ladies dan juga Beletron Battle Angels, dimana teman-teman jangan lupa tancapkan like-nya di sini karena Profesor KB sudah memantau dari kejauhan ya. Dan juga hashtagnya jangan lupa EVOS Lord atau EVOS Roar, dan juga untuk Beletron BTR Win. Kalau atau BTR Bele. Iya, BTR Bele. Cantik Bele win ya. Bele itu artinya cantik. Oh gitu. Bele. Tapi ya kalau Vela perhatiin ya, Beletron ini kuat banget sih. Maksudnya tanky banget gitu. Jadi kayak kalau misalnya dari teman-teman EVOS ngincer ke arah frontline, kayaknya menurut aku agak sedikit sia-sia nggak sih? Mereka punya Hylos, mereka punya Gami, mereka punya Yuzong. Jadi yang bisa dibilang kayak lini depannya tuh kuat banget dari Beletron. Benar. Tapi di sisi lain juga kita harus ingat dengan ada 3 magical damage yang datang dari EVOS, apalagi dengan penetration dari seorang Lunox dan juga dari seorang Lord Jenny di sana dengan Selena-nya, ini bakal mengganggu banget. Tapi 820 kali ini bermain dengan sangat bagus. Burst fireball memang dipaksakan, tapi trapnya bakal kena sih. Ini trapnya bakal kena dan bakal jadi first blood. Wow, first blood yang akan diamankan oleh EVOS di sini. Ini yang aku udah bilang dari awal ya. Apakah dari Valirnya? Mungkin Valir memang sama, ketika kita 1v1in Selena dan Valir, mereka sama-sama sakit gitu. Di early-nya mereka masih ada burst damage, apalagi Valir yang kita tahu sekali burst fireball-nya kena, itu bisa di-spam berkali-kali, cooldown-nya bakal di-reset dan dia bisa aja memberikan efek stun juga. Iya. Tapi kalau misalnya Valirnya udah nginjek trap Selena, wah, itu dia bahayanya. Ya kan? Apalagi di sini yang bisa ngasih vision gak cuman dari Selena, dari seorang Puni pun dengan Baxianya ini harus bekerja dengan sangat baik untuk membuka vision dan memberikan info terhadap teman-teman dari EVOS. Sedangkan dari sisi Beletron, Gaminya di sini harus diberikan space supaya dapetin immortality dengan lebih cepat. Karena kita tahu ya, kita tuh paling males itu ngelawan Xbox dengan immortality di tangan dia, tapi di sana Daxia Self Unity-nya The Connect masih di-revitalize, akankah bisa bertahan, tapi Last Insanity telah dibuka. Lord Pirate bakal menerima damage yang cukup besar tapi langsung menggunakan Brilliance of Order. Iya, hanya Puni saja yang ter-take down kali ini 1-1 untuk 2 menit kita yang pertama. Dan kalau kita lihat di sini Violet benar-benar mungkin agak sedikit kesulitan juga melawan Xbox Gami ya. Kelihatan banget sih dari Beletron dari kemarin hari pertama mereka main. Oh, tapi ternyata masih ada Chaos yang dilakukan oleh Violet dan langsung dibalaskan 1 poin di area bawah kali ini dari teman-teman EVOS Esports. Kalau ngomongin Beletron ya, aku tuh salutnya sama mereka adalah mereka cewek-cewek yang nggak takut untuk team fight, tapi kali ini masih mau dilanjutin lagi Asya. Datang dengan adanya Coach Yedo dan juga tadi sedikit Shuriken ya. Betul. Dan juga tadi sebenarnya dari seorang Link itu udah benar-benar dalam posisi yang gak enak banget, udah kena law and order dari seorang Vivian, Asya udah ngasih Shuriken juga, dan itu udah yang kayak dakdikduk, dia hampir bisa disiasat. Kalau tadi ada shadow kill dari seorang harusnya bisa di burst down dengan sangat cepat dan bisa jadi point kill untuk Beletron Battle Angel. Tapi sayangnya tadi memang ada backup juga yang dilakukan sama teman-teman dari EVOS sehingga jadi agak sedikit susah. Sedangkan Venom di sisi atas kali ini bakal bertukar damage terus-terusan. Ini enaknya kalau kita nge-pick Yuzong melawan seorang Esmeralda, mereka bisa bertukar damage dan mencoba untuk melakukan pergerakan. Iya, tapi di sisi lain di area blue buff-nya Caramel di sini bakal di-take down dengan adanya Ash yang tiba-tiba muncul dengan kuat shadow. Dia nggak menggunakan shadow kill-nya, dia nggak perlu gunain, tapi Vivian kali ini bakal dibalaskan atas kematiannya Caramel. Kali ini masih mau lebih. Pika mulai masuk dengan Falling Star, mau take down seorang A2O di situ. Venom harus mundur dengan adanya Black Dragon Form yang udah mulai dikeluarkan. Shadow kill udah mulai di pop up kali ini. Ash-nya nggak bisa kabur. Oh, ternyata masih ada kuat shadow tapi termakan. Yang dikeluarkan oleh seorang Jenny kali ini. Masih bisa kabur dengan area kuat shadow. Oh, balik lagi. Dibalaskan oleh Ash kali ini. Ternyata nggak mau pulang Ash-nya. Dan dari Puni pun tidak berani untuk memfollow karena dia tahu oke, ini udah sama-sama low daripada kita paksain dan terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan kenyataan. Kita mundur saja, reset lagi. Benar. Tapi di sini juga dari seorang Caramel setelah berhasil ter-take down di daerah blue buff di sebelah sana, dia jadi agak sedikit
harus mencoba untuk dapetin farmnya terlebih dahulu, karena kalau kita lihat secara level tertinggal satu level dari seorang S sendiri dan dari seorang Violet di sini. Dia masih mencoba untuk mengemban dan mencari itemnya karena dia butuh banget item Clock of Destiny harusnya untuk membantu spam dan juga nge-reduce mananya, dan mungkin nanti ke arah Divine Glyph untuk membantu penetration, apalagi ke arah seorang Yuzhong, ke arah seorang Xbox dan juga seorang Vivian sendiri dengan high loss. Tapi lihat di sebelah sana Law and Order lagi, Ring of Punishment ke arah seorang Pika. Pika dipaksa untuk mundur ke arah turret, sedangkan Turtle-nya akan disegir sama seorang S tanpa ada gangguan sama sekali. Iya, ini agak sedikit sulit juga karena kalau kita lihat memang teman-teman dari EVOS berada pada lini bawah semua ya. Dan kalau kita lihat reply-nya tadi cukup baik sekali backup yang dimiliki sama teman-teman EVOS, di mana Pika datang dengan Falling Starmon meskipun tidak berhasil untuk mendapatkan Yuzhong, tapi setidaknya kematian dari Karamel itu membuahkan 2 player, ya 2 poin dari teman-teman Biletron. Betul, tapi lihat Venom juga di sisi atas dengan Platform Dragon ya. Tapi lihat sebelah sana udah ada backup yang dilakukan sama Lord kill dari seorang S kali ini nggak akan mampu men-take down seorang Puni, tapi hanya Pika saja yang terpick off di sana. 3 member dari Biletron, mereka benar-benar komit banget mau ngedapetin poin sebanyak-banyaknya biar bisa nge-push ke arah objektif atas. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kali ini Jenny mulai datang dengan adanya Abyssal Arrow yang connect ke arah Gami, tapi Gami masih punya Viragarmor, gak akan terlalu dipaksakan. Violet bakal sedikit mundur terlebih dahulu, bakalan coba untuk tarik ulur aja di area bawahnya setelah men-take down 1 buah outer turret milik Beletron Battle Angels. Dan tersisa 10% saja untuk turret kedua di sisi bawah ya. Hampir bisa diambil juga sama tim EVOS Ladies ya. Kali ini secara permainan objektif mereka benar-benar permainan yang cukup menggila kali ini dari kedua belah pihak, masih mengejar dalam masalah gold ya. Kalau network sejauh ini cuma beda sekitar 500, dan kali ini Karamel akhirnya mendapatkan blue buff-nya kembali. Walaupun kita masih belum tahu pergerakan seperti apa yang bakal coba untuk dilakukan sama tim EVOS, karena hero-hero mereka lebih banyak hero-hero yang diving ke arah teman-teman dari Beletron. Jadi mereka harus punya setup yang bagus dengan Abyssal Arrow untuk coba tapi Vivian kali ini udah low banget, langsung ada Gladius Pathway yang dikeluarkan, men-take down seorang Jenny saja. 3 member, bahkan bisa dibilang Puni pun tahu kayaknya ini gak bakalan bisa bakalan bisa aku kontes juga karena udah ada 3 member di area mid. Dari Jenny-nya juga sudah terkena stun dari Law of Order-nya, dan akhirnya Puni langsung rotasi ke arah atas lagi kali ini. Betul. Masih di area mid, ternyata masih mau lebih. Puninya bakal mencoba untuk mendefend kali ini. Pika udah mulai datang, ada Falling Starmon dan bakal lihat Karamel datang dengan Tempest of Blood, tapi Asya mundur dengan kuat shadow ke bawah. Dan ATO pun langsung tumbang dengan adanya Violet yang muncul dengan chaos style, tapi ternyata masih mau lebih di area tertutup. Kali ini Venom udah mulai datang dengan adanya Black Dragon Fall mengarah ke arah seorang Karamel yang akan diincar kali ini, tapi Karamel masih bisa kabur dengan Finn's Voice. Puni berada di paling depan menahan semua damage yang keluar dari seorang Venom. Kali ini Violet bakal mencoba datang dengan chaos style, begitu sakit dari seorang Violet. Vivian mulai datang kali ini, masih mau lebihkan, terkena stun dari seorang Jenny. Pikanya udah menghadang di area depan. Tapi masih ada Gladius Pathway dari seorang Vivian yang akan membantu dia untuk bertahan di area turret mid. Oh my god, benar-benar setup yang bagus banget di open pertama dari sisi Beletron. Mereka coba untuk ke pick up. Kita bakal lihat ya dari replaynya ya, dimana awal-awal memang kondisinya tuh justru malah dimenangkan sama teman-teman dari Beletron. Tapi ketika ada follow up yang dilakukan dengan adanya S yang dikejar terlebih dahulu, bahkan Karamel yang komit ke arah sana, kuat shadow pun gak bisa menolong S karena memang kondisinya tidak begitu enak. Dan Violet yang benar-benar committed untuk dapetin 1 poin ke arah 820 ngebuat pergerakan dari Beletron jadi teracak-acak. Ketika mereka teracak-acak, EVOS mencari kesempatan dalam kesempitan. Satu persatu datang, mulai dikejar balik. Padahal posisi EVOS adalah itu udah sekarat banget, tapi Shadow Kill di sisi atas kali ini mencoba untuk memberikan damage tipis banget, tapi bakal bisa di take down kah? Hampir saja, tapi masih bisa bersurvive dari seorang Ash kali ini. Jenny-nya bakal di take down ke area Venom. Black dengan Dragon Tail-nya sakit banget, kena ujungnya aja. Rasanya itu udah kayak kena damage ratusan ribu ya. Iya, kali ini kayak Karamel jadi Iron Man kayaknya soalnya. Oh, Iron Man. Iya, Karamel tapi Venomnya kayaknya bakal coba untuk di counter inisiasi karena tadi ini sih sulit gak sih Vel aja? Iya, karena masih ada turret di sisi atas ya. Iya, ada Valir juga tuh yang siap membackup. Benar, dan belum lagi di arah tengahnya. Di sini Xbox-nya melakukan push terhadap turretnya di sini. Jadi Lord Violet kali ini cuma bisa untuk melakukan Cosmic Vision, coba untuk ngecicil dengan ada Chaos Assault gitu kan. Cuman bisa melakukan poking seperti itu gitu. Nggak bisa benar-benar coba komit untuk dapetin seseorang. Cutting minion jadi salah satu pilihan kali ini. Sedangkan 820 cuma bisa ngasih info dan mungkin memberikan poking dengan adanya burst fireball. Oh, lihat tuh sakit banget dari Violet aja. Violet aja ke arah Vivian ya. Udah berkurang, udah berdua bar.
Oke. Iya. Dan Tapi S- ternyata diambil lagi di sisi atas. Mereka sabar banget. Mereka nggak benar-benar maksain kondisi, tapi lihat lagi Viviana jadi target utama dari Vivian. seorang Late Violet Masih kali ada ini. Revitalize kali ini, tapi lihat Asya udah mulai datang dengan ada Shadow Kill, berhasil men-take dan seorang Violet. Dan Venom udah mulai datang juga dengan ada Black Dragon Form mengarah ke arah seorang Puni. Caramel bakal mundur sedikit. Kali ini bakal menjadi momen yang cukup penting dari buat kedua tim karena Lordnya udah mulai datang. Ash Iya. pun langsung mengarah ke arah Jenny. Dia tahu dia ngincer ke arah sisi setan dan support dari tim EVOS. Lagi mulai datang ke arah Sutintan Niti dari seorang Gami. Terkena Puni saja, Puni harus mundur tapi dilihat Ashnya terkena bat. Bisa bilang kayak itu bagus banget set Unity dari seorang Puni gitu. Benar, Tapi benar. gak ada follow up yang datang dari teman-teman EVOS. Karena memang posisinya mereka benar-benar sekarat, jadi mereka nggak ingin memaksakan keadaan. Dan Pika posisinya jauh banget, itu jadi berat banget buat sisinya EVOS. Sedangkan Bellatrix tadi sempet sebenarnya agak 50-50 sih. Itu high risk high return banget dilakukan sama S. Dia pengen dapetin ke arah Caramel karena dia ngerasa posisi tadi tuh Caramel udah benar sekarat dan dia bisa dapetin ke arah sana. Tapi sayangnya ketika dia diving in masih ada shield Unity yang memang kena dari seorang Baxia dan itu jadi momen yang cukup nggak wise juga. Benar. Walaupun Untungnya emang- masih ada Coach Shadow. Iya, untungnya ya. untungnya masih itu. Kalau nggak ada, kalau dia nggak mekaniknya nggak jago, dia nggak. Aku yakin nggak akan seberani itu sih. Aku benar-benar salut sih. Ash ini kayak benar-benar salah satu pemain ladies yang berani banget ya ambil resiko. Benar. Kayak bisa dibilang kadang kita kalau ngeliat player-player cewek itu kan kadang mainnya agak bermain aman ya. Tapi Betul. ini enggak. Ini enggak, Ash, ini agresif banget di Ash tuh sini. benar-benar agresif banget. Selama dia bisa ngasih poking damage, meskipun dia jangan sampai dia ke take down, dia tahu kapan timing harus masuk, kapan timing harus keluar, Benar. kapan porsi dia bisa kasih poking damage ke arah musuh-musuhnya. Dia benar-benar hitung itu semua. Yes. Tapi lihat sebelah sini Ashley masih bisa untuk nge-secure blue buff-nya, sedangkan Lord Caramel kali ini tanpa adanya blue buff nantinya kalau misalnya Caramel nggak dapetin blue buff dia bakal susah banget untuk melakukan inisiasi. Dan ini ya seperti yang si Momochan tadi sempat bilang, kalau kondisinya siapapun yang kalah bakal berat banget karena Lord udah datang ke di line of down nih. Iya. Dan Caramel kali ini sudah mendapatkan Demon Hunter Sword. Jadi kondisinya nggak begitu mengenakan. Kita tahu Link itu nggak begitu bagus kalau ketemu sama seorang Valir di awal-awal. Ya. Jadi memang dari tadi farmingnya nggak begitu mengenakan ke arah seorang Valir. Sedangkan Ashe benar-benar bebas banget. Dan ini jadi kesempatan buat Bellatrix untuk mencoba untuk mengambil keuntungan. Wow, tapi Violet kali ini udah menjadi target dari teman-teman Bellatrix di area atas. Masih punya Brilliant Order, masih bisa balik, tapi Puni udah mulai datang dengan ada Bastion Unity. Caramel mulai mengacak-acak pergerakan dari teman-teman Bellatrix. Dan kalau kita lihat dengan ada Deviant Sword yang keluar mengarah ke arah seorang Gami, itu aja 820. udah sakit. Tapi A2O kali ini bakal menjadi next target dari Bellatrix. Dan kali ini bakal mencoba untuk memberikan damage terus-terusan ke arah teman-teman Bellatrix kali ini. Tempest of Blade udah mulai dibuka tadi, tapi kita lihat Puni di sini masih bisa Chaos bertahan Assault. dengan adanya Revitalize dan Chaos Assault pun bisa dibilang hanya mencicil aja ke arah teman-teman dari Bellatrix BA. Bener-bener di-push banget, dipaksa untuk pulang ke arah base-nya. Betul banget. Dan tadi Tempest of Blade yang benar-benar bagus banget dan berhasil dapetin 1 poin terhadap 820 walaupun setupnya itu mereka agak sedikit maksa dengan base turret dari sisinya Bellatrix Battle Angel, tapi mereka berhasil dapetin turret, mereka berhasil dapetin ke arah satu hero, tapi nggak tahu apakah mereka bisa secure ke arah Lord ya, karena kalau kita lihat di sini Ashe juga udah hadir ke arah sana sendirian. Shadow Kill mengarah ke arah seorang Violet. Kali ini Violetnya bakal tumbang, mulai datang tapi dengan ada Glorious Red dan juga Tempest of Blood dari seorang Caramel kali bakal menumbang seorang Vivian. Fenomia mulai datang dengan ada Black Dragon Form. Puni low banget, gak bakal bisa bertahan dengan ada damage yang keluar dari Gami dan juga Ash. Puni bakal down di sini. Pika pun tidak bisa menahan damage yang keluar dari Ash. Dikembalikan keadaannya oleh Bellatrix Battle Angels kali ini. 3 tumbang dari EVOS Ladies. Yes, 3 tumbang dengan setup yang luar biasa bagus. Ketika mereka ingin melakukan Lord dan tidak ada insurance sama sekali, itu jadi bahaya banget. Karena kondisinya tadi mereka Lord dengan adanya S yang masih bebas banget. Benar. Dan itu maksudnya kita tahu ya, S dia punya Caramel? retribution, dia punya apa gitu kan. Caramel hampir aja, tapi Tempest of Blade-nya agak sedikit terlambat. Masih bisa diamankan oleh Bellatrix dan Caramel harus pulang setelah adanya aksi yang gagal dari seorang Caramel. Iya, dia mencoba banget ini ya. Dan ini momen dimana mereka udah terkena shadow kill duluan. Mekanisme dari Hayabusa enak kan defensif, dia bisa langsung shadow kill gitu kan. Dan posisinya kayak mereka tadi juga habis team fight di atas kan? Bener. Jadi mungkin resource skill-nya masih cooldown. Masih ada HP yang belum full juga, Betul. mananya belum full juga, jadi agak-agak gitu enak. Tapi kali ini Lord sudah berada di tangan Bellatrix Battle Angel dan mereka bakal siap untuk melakukan pushnya terhadap EVOS sendiri. Tapi apa yang bakal terjadi di Land of Dawn, kita bakal melihatnya langsung. Akankah dengan adanya Lord di sisi Bellatrix, mereka mampu untuk menyelesaikan game pertama kali ini? Iya, kali ini bakal coba di-push dari sisi atasnya. 3 member dari Bellatrix
langsung saja mengambil objektif demi objektif. Nah, nggak mau dari EVOS Esports mereka harus mundur terlebih dahulu. Mereka benar-benar harus coba untuk mendefense turret base-nya, jangan sampai ditembusin. Karena kali ini udah bakal menjadi apa ya? Split push yang enak banget buat Beletron. Bener. Semua jungle-nya langsung diambil sama Ashe. Yes. Dan udah ada 44.000. Bantu like ya teman-teman kita untuk diramaikan lagi. Kita pecahkan 100.000, kita pecahkan. Rekor kemarin adalah 48.000, akankah ini menjadi 100.000 untuk di Women's Star League. Kalau kita lihat kali ini Lorde pun tidak berhasil mendekati ke arah base, tapi semua avatar turret yang dimiliki sama EVOS berhasil diambil oleh Battle Angels. Padahal kalau kita lihat dari EVOS sendiri pun mereka berhasil mendapatkan 5 dan belum mendapatkan yang terakhir di arah tengah. Kalau kita lihat secara item, linknya sendiri udah 10,2k dengan Raptor Machete, Endless Battle, Demon Hunter Sword, dan coba untuk progres ke arah ke arah apa kali ini? Queen Wing dulu baru menyelesaikan Blade of Despair kah? Probably ya. Mungkin bisa jadi. Probably. Tapi kalau kita lihat dari Xbox dengan adanya Bloodlust X, Immortality, Ice Queen One, ini yang bikin slow. Ditambahkan dengan Bloodlust X yang bakal jadi item selanjutnya dari seorang Xbox. Xbox udah susah banget untuk di take down. Ditambah dari seorang Hayabusanya seorang S dengan adanya Rose Gold Meteor, ketika dia di burst down, dia masih punya shield tambahan yang bisa menahan diri dia sendiri sih. Betul banget, ada Endless Battle, Blade of Despair dari Caramel masih mengarah ke arah Blade of Despair sepertinya ya. Karena dia udah punya Demon Hunter Sword, udah punya Raptor Machete, Endless Battle, dan juga Queen Swing yang untuk bisa ngebantu dia dari sisi item defensif juga. Sedangkan dari Violet dia udah punya 2 item combo yang kita tahu ini magical damage-nya bakal lebih kencang lagi. Dengan ada Lightning Truncheon dan juga Clock of Destiny bersama dengan Giveline Glaive bersama Winter Truncheon juga. Tapi ada satu item yang menurut aku belum ditongolkan dari seorang Lunok sendiri, yang sebenarnya harusnya bisa jadi replacement untuk tapi di sisi bawah ternyata S berhasil dapetin 1 point kill terhadap seorang Lord Jenny. Lord Jenny 3 kali ter-take down karena memang hero-nya memang hero dive ya. Jadi nggak bisa hero yang cuma nunggu di sisi belakang gitu. Jadi memang harus ada pergerakan-pergerakan yang dilakukan sama Lord Jenny kali ini. Ini yang aku bilang, kesulitan dari EVOS Esports adalah di mana mereka tahu dari Bellatrix ini sisi depannya itu tanky banget. Bener. Ada Gami, ada Vivian, ada Venom. Jadi S dan juga E2O-nya bisa dibilang kayak cukup free banget sih di area backline. Yang ngincer ke arah depan ini bakalan enak banget buat Ash sendiri karena dia percaya sama teman-temannya yang tanky banget, yang defensifnya kuat banget. Kalau dia bakal di cover habis-habisan gitu. Sedangkan EVOS Esports mereka nggak boleh terlalu berfokus sama sisi depannya sih menurut aku karena agak sedikit sia-sia nggak sih? Benar, dan mereka kekurangan satu item yang tadi sempat aku bahas ya belum selesai adalah Necklace of Durance gitu loh. Aku belum lihat item itu dari NOD-nya udah ada di Jenny doang. Yes, masalahnya kan kita lihat ya dari tadi Jenny adalah single target hero. Betul. Dan kalau misalnya di take down, itu udah nggak bakal ada NOD lagi dari. Tadi aku berpikir adalah Violet yang bisa bikin karena Necklace of Durance, tapi dia lebih memikir untuk menyelesaikan Lightning Truncheon-nya. Memang kombonya benar-benar bakal kasih damage yang besar banget. Tapi jadi kayak missing satu item aja jadinya untuk ngambil, apalagi untuk Vivian dengan Revitalize, Gami juga dengan Bloodlust X plus Ice Queen One, belum lagi juga masih ada Venom di sana. Jadi kayak masih banyak banget hero-hero yang masih bisa di counter dengan adanya item tersebut. Iya, dan sudah ada Lord yang bakal di-poke kali ini oleh Gami dan red buff-nya juga sudah diamankan oleh Ashe. So EVOS Esports benar-benar nggak dikasih blue buff, nggak dikasih red buff. Kali ini Caramel udah mengamankan Berserker Fury ternyata. Dan sudah ada Lord yang mulai di-poke oleh teman-teman dari Beletron Battle Angels. Apa bakal coba di kontes? Karena menurut aku kalau di kontes ini agak sedikit merugikan gak sih buat teman-teman EVOS Esports kalau mereka nggak bisa ngincer ke arah S terlebih dahulu. Benar. Uni udah mulai datang, kali ini bakal coba untuk ngebuka map aja, memberikan vision. Cuman poking aja sih, ini kayaknya bakal cuma di bait doang. Sedangkan Linknya mencoba melakukan pergerakan yang ya udah split push gitu. Tapi lihat deh pergerakan dari Hayabusa dan Linknya pun kalau kita lihat selalu bareng-bareng, ke arah mana bareng-bareng, ke arah tengah bareng-bareng, ke arah bawah bareng-bareng. Dan ini malah nggak bagus buat Beletron karena inhibitor di arah bawah bisa diambil. Dan kali ini sudah mulai maju dengan ada Quad Shadow yang udah bersiap-siap. Tapi ternyata nggak akan terlalu dipaksakan dan turret atas sudah mulai pecah. Iya. Oleh minion-minion. Karena memang tadi posisinya tapi lihat bisa Leroy connect tapi ternyata terkena ke arah Gami. Ace-nya benar-benar di cover abis-abisan. Ini yang aku bilang, nyentuh belakangnya aja susah gitu ya. Iya. Tapi tadi agak kerugian yang cukup besar juga dari Bellator ya karena kehilangan inhibitor di arah bawah. Dan itu jadi Lord Super Minion yang bergerak di arah bawah untuk dari sisinya EVOS sendiri. Tapi lihat sebelah sana Jenny. Coba diving lagi, coba kasih lihat lagi. Di situ kasih damage sedikit karena Vivian sendiri trapnya dibuka. Coba untuk open vision di mana-mana dan Viviannya
dengan ada immortality jadi agak sedikit susah ya untuk di take down ya, apalagi dia Iya. revitalize, Betul. dia lagi bikin oracle gitu kan. Gimana mana bunuh ke seorang Hylos Sulit gitu ya, kan. tapi kali ini dari Gaminya masih bisa mundur, tapi ternyata di area bawah lihat Venomnya bakal coba diharas dengan ada Deviant Shot dari seorang Karamel. Kali ini Venom bakal mundur dengan ada Black Dragon Form, tapi Vivian di sini juga terkena Abyssal Trap. Kali ini Vivian bakal coba maju dengan adanya Gladius Pathway dan bahkan lihat E2O-nya bakal mencoba untuk mendorong dengan Searing Turret. Tapi Pika kali ini masih cukup tanky di area depan mengajar ke arah Vivian. Venom bakal sedikit mundur terlebih dahulu. Iya, tapi lihat sebelah sana langsung ada Shield Unity, Falling Starmoon dibuka karena seorang Venom sendiri Chaos Assault-cat, tapi lihat dari sisi belakang Gami masih ada Darius Insanity memberikan ada Ash. damage. Mulai datang kali ini Karamel pun udah mulai join team fight kali ini, tapi belum ada team fight yang benar-benar komit banget dari kedua tim. Mereka hanya memberikan poking damage aja dari sisi backline-nya. Dan kalau kita lihat Vivian di sini masih mencoba untuk memberikan vision open map ke arah teman-teman Beletron, Battle Angels, EVOS. Mereka coba untuk bisa dibilang kayak kasih pressure di area mid kali ini. Pika udah mulai datang dengan Falling Starmon, tapi Vivian mulai datang juga dengan adanya Ring of Chaos Order. Assault. Tapi mulai datang oleh Violet dengan ada Chaos Assault. Venom berani paling depan menelan damage yang cukup banyak sekali. Venom kali ini harus mundur, tapi masih ada Regen SP, tapi Ashe udah mulai maju dengan ada Coach Lord Karamel. Tapi Karamel di sini bakal coba diincar, harus mundur terlebih dahulu. Violet udah mulai datang, Ashe udah mulai datang lagi dengan ada Coach Shadow, tapi ternyata Violetnya masih bisa bertahan. Jenny yang harus tumbang. Vivian harus mundur kali ini, tidak bisa menahan damage yang cukup banyak. Last Insanity dari seorang Gami kali ini bakal coba untuk menghalau pergerakan dari teman-teman EVOS. Dan Puni pun masih coba untuk bertahan dengan adanya Tortoise. Puissance-nya. Dan kalau kita lihat dari Lord Karamel tanpa daya blue buff dia harus balik kembali pulang ya. Padahal dia hampir bisa di take down, tapi lihat sebelah sana akhirnya Gami terkena punishment, tapi lihat ada 3 lihat back up-nya datang dari Beletron kali ini. Tempest Oblat mengarah ke orang seorang Karamel. Tapi E2O-nya di sini nggak bakal di take down dengan cukup mudah. Karamel dia nggak punya blue buff. Sulit banget gitu loh, energinya bakal habis-habisan. Dan kalau kita lihat mereka mau coba untuk tembusin depannya, udah aku bilang kan, susah banget. Susah banget, Venom benar. berkali-kali kena burst damage dari Violet, oke lah. Tapi ternyata ketika sekali dia Dragon Tail aja, balik penuh lagi, benar-benar. Makanya Clash of Endurance jadi poin penting banget. Tapi Makanya, tadi ya, benar, ada satu momen yang Karamel tuh bisa di take down sama Beletron Battle Angel. Tapi backupnya agak sedikit susah untuk nge-catch up hal tersebut karena udah terkena law and order. HP-nya udah di bawah 25%, terkena Ring of Punishment. Dan di situ dari 820 dan juga tadi ada Gami kalau nggak salah ya. Itu udah sedikit mundur gitu loh. Kondisinya memang agak sedikit miskomunikasi ya sepertinya ya. Iya, tapi iya ini bakal menjadi battle yang agak sedikit keras. Nah ini nih, lihat nih momennya ya. Ini Karamel, dia udah mau balik, tapi lihat ada seorang Gami yang udah oke, Immortalnya pecah. pecah. Iya, pecah. Jadi Gami udah di Di take take down. down sih sebenarnya. Ya. Tapi lihat Viviannya udah kena law and order karena seorang Karamel. Tapi 820 dan Venomnya memilih untuk mundur. di Soalnya situ. mereka nggak berani, masih ada Pika juga, meskipun Puninya juga balik, tapi ya kalau melawan Esmeralda itu agak sedikit sulit kali. Tapi Karamel mulai datang lagi dengan Tempest of Blade. Venomnya di sini bakal coba di take down, tapi Venomnya masih bisa bertahan, ke Immortalnya bakal pecah. Ashe udah mulai datang untuk memberikan backup kali ini ke arah Karamel. Bener-bener Shadow Kiru yang on point banget dari seorang Ashe kali ini. Venom bakal coba di take down kali ini, tapi masih terlalu tanky dari seorang Venom. Masih ada Regen HP dan bahkan Puni yang akan dibalaskan keadaannya. 4 member, 3 bahkan dari teman-teman Bigetron. Delin bakal coba untuk mengejar ke arah Puni kali ini, tapi Puninya masih cukup tanky boy. Kali ini agak sedikit sulit untuk men-take down seorang Puni karena dia tebalnya kayak karung emas. Tapi kalau kita lihat di sini Venomnya mengincar ke arah Pika. Venom harus mundur. Violet udah mulai datang memberikan Chaos Assault, tapi ternyata tidak dilanjutin sama seorang Violet. Iya, di sini sebenarnya kalau misalnya tadi dimajuin sama seorang Violet, dia bisa dapetin ke arah Venom memang, tapi pembayarannya masih agak sedikit berat gitu loh, karena kemungkinan besar di sini dari sisi Bellator dia bisa mengambil poin bahkan lebih dari yang mereka dapatkan pada saat itu gitu loh. Memang Esa di take down tapi Violet bakal kena, dan mungkin siapapun yang coba untuk follow up hal tersebut bakal kena juga. Tapi lihat Pika coba untuk Falling Starmoon ke arah 820 cukup sekarang, tapi Vivian di belakang bakal di take down. Tapi lihat Gami bakal melakukan Last Insanity dengan ada Black From dari seorang Venom. Kali ini Venom yang udah mulai datang dengan ada Black From, tapi Pika di sini bakal ketumbangan oleh teman-teman EVOS. 1-1 kali ini. Pika tumbang, Vivian tumbang, tapi ternyata masih mau dilanjutkan. Puni masih terlalu jauh dari teman-teman EVOS kali ini. Guminya bakal coba diincar, Karamel bakal didorong dengan Searing Torrent. Tempest of Blade tidak mengenai siapapun dari seorang Karamel. Agak sedikit disayangkan, tapi mungkin defensif karena memang takut dengan adanya shadow kill dari seorang Ash sendiri. Dia nggak mau terlalu ngambil resiko, dia buka Tempest of Blade-nya daripada nanti teman-temannya mulai datang dari teman-teman Beletron ya.
Iya. Lebih baik dia Lebih buka baik, aja untuk betul. defensif. Tapi Karena- kali ini lihat Puninya S-nya. melihat S di depan sana dan hampir saja masih ada Immortal dan masih bisa di backup oleh A2O kali ini. Yes. Tipis banget. Tapi Kalau misalnya- Lordnya bakal diambil tanpa ada kontes untuk sisi EVOS Esports. Dan kemungkinan besar Lord akan bergerak ke arah bawah, yang berarti tanpa adanya perlindungan inhibitor sama sekali. Mereka reset, lihat, mereka prepare, mereka jaga kondisi, mereka regen lagi, dan bakal jarang bareng sama Lord. Dan berarti itu bakal jadi problem juga untuk Bellatrix Battle Angel, karena mereka bakal kehilangan momen kalau sampai mereka nggak bisa nge-clear Wow. di bawahnya. Bener banget. Dan ini udah ada 52.000 yang menonton. Wow. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Jangan lupa di like biar kita kasih tunjuk nih ke seluruh dunia kalau cewek-cewek ini mainnya keras-keras juga ya. Dan Lihat tuh. ingat, ada giveaway juga di channel Betul. Women's Panic. Langsung cek aja, tapi lihat di sebelah sana, Gaminya Viragra Arbor berhasil diberban dengan sangat cepat. Di situ 53.000, rekor terpecahkan lagi di Women's Panic. Dan ini Gila, kotak luar dari tengah biasa. sudah dihancurkan. Benar kali ini Lordnya udah mulai berjalan ke area bawah, tapi terkenasan dari seorang A2O. Masih ada Winter Transit, masih bisa flicker ke arah belakang. Tapi lihat EVOS benar-benar berfokus terhadap objektif. Kali ini Lordnya masih bisa bertahan. Venom mulai datang dari Black Dragon Form. Vivian juga berada di paling depan kali ini, mencoba untuk men-tackle seorang Puni, tapi Puninya terlalu tanky. Lihat Lordnya bakal coba diganggu oleh teman-teman Bellatrix, bakal coba ditahan, jangan sampai nyentuh base-nya. Tapi Lord udah mulai datang, Super Minion juga udah mulai masuk di area mid kali ini. Bener-bener ditahan habis-habisan, masih bisa di-defense oleh teman-teman dari Bellatrix kali. Tapi Last Insanity-nya dibuka kali ini mengenai 3 secara langsung. Akan masuk ke dari Shadow Kill kali ini dengan hanya oh menggunakan my god, Puni bener-bener low banget. Tapi Vela Jeff agak sedikit sulit di sana. Pikanya benar-benar di take down habis-habisan. Violet Dan juga low udah kali low ini. banget semua dari teman-teman EVOS nih, bakal sulit banget. Jenny meskipun ada Winter Tranchen gak akan bisa membantu dia untuk bertahan lebih lama. Vela Benar, Jeff. harus mundur di sini 3 lawan 4. Wow. Bakal jadi berat banget momennya kali ini untuk EVOS. Walaupun dari sisi Bellatrix mereka udah kehilangan semua inhibitor, tapi EVOS kali ini juga kehilangan 2 member yang cukup penting dalam masalah warnya. Ini Jenny ya. dengan Necklace of Durance Betul. dan Pika dengan Falling Star Moon-nya. Benar-benar. Menurut aku nih ya, ini EVOS kuat banget di arah late game karena mereka punya Violet, punya Pika kan? Iya. Oke. Dan Tapi punya masalahnya- Puni juga yang tanky. Benar. Tapi masalahnya setup mereka itu tidak sebagus Bellatrix. Benar. Setup Bellatrix sih bagus banget. Meskipun Vivian tuh benar-benar pintar banget nyariin momennya kalau menurut aku. Dan Gami tuh follow up Viviannya dengan sangat baik. Betul. Jadi mereka punya combo yang bagus banget dari 2 itu saja gitu kan. Venom bisa ngikutin dan bakal coba untuk ngincer karena backline yang dimiliki sama EVOS. iya, kalau EVOS mau coba untuk nge-take down Venom, oke lah, mungkin dengan adanya Violet itu bisa ngasih burst damage terus-terusan ke arah seorang Venom. Tapi kalau misalnya mereka terlalu berfokus sama Venom, ini agak sedikit apa ya, bisa dibilang kayak terlalu waste time juga karena masih Bener. ada backup dari Vivian, masih ada backup dari Gumi, Ash-nya bakal terlalu free juga di area belakang ngasih poking damage. Dan buat seorang Ash itu juga bisa dibilang kayak cukup mudah banget, dia bisa Bener. aja Coach Shadow masuk dan keluar dengan semaunya dia. Jadi menurut aku kayak dari tim teman-teman EVOS kayak harus culik satu persatu nggak sih? Tapi masalahnya di sini kalau kita lihat EVOS tuh sabar banget mainnya. Lihat tuh Viviannya tanky banget sih. Dia masih punya, dia padahal keluarin Ring of Punishment yang kita tahu kali ini bakal coba di take down kah. Viviannya sendirian masih terlalu jauh, tapi Immortalnya bakal pecah. Ada Clearance Path yang bakal dibuka. Falling Pika. Star Moon Revitalize juga Oh kali ini. lihat, Viviannya Tapi masih S-nya bertahan. bakal coba untuk melakukan Shadow Kill kan, ternyata tidak, masih ditahan terlebih dahulu walaupun Vivian sebenarnya sekarang Karamel. Karamel masuk kali dengan Tempest of Fate. Vivian Sword, akankah Karamel selamat? Oh my god, Karamelnya di sini bakal coba mundur terlebih dahulu, tapi A2O yang bakal tumbang. Kalau kita lihat Jenny-nya berada di paling depan sendirian, tapi terkena seorang Vivian kali dari seorang Abyssal Arrow-nya. S-nya bakal tumbang, kali ini bakal menjadi momentum untuk tim Venom, EVOS kah? Bakal coba Gami. dikejar, gak bakal dikasih pulang. Gami-nya terkena Abyssal Trap. Immortal bakal pecah, bakal ditungguin di Garrett dan di Solitaire. Kali tapi ternyata Puni bakal berada di paling Gami. depan. Ternyata Gami-nya masih bisa bertahan. Kali Venom bakal menjadi inceran dari seorang Pika. 3 bahkan 4 member dari Bellatrix tumbang begitu saja. Dan ini jadi kesempatan buat EVOS Ladies kali ini untuk melakukan push-nya dengan katapult wave minion di arah tengah kali ini. Vivian menjadi solo untuk mendefense Ini base-nya. sulit sih, ini Akankah agak bisa kali ini? Dan kita lihat di sisi dari base-nya. Base-nya akan diambil oleh EVOS Esports. Wow, ketika Bellatrix udah mulai kehilangan Ash, itu udah bakal menjadi game over.